saya Dr. Fierina Widiatuti Sumarno, saya anggota Jemaat Bahtera Kasih, dan saya bertugas di Puskesmas Sumbawa Opu, Kabupaten Goa. Saat ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, khususnya bahaya COVID-19 pada lansia, ibu hamil, anak, dan orang-orang dengan penyakit kronis. Apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang kita kenal sebagai virus SARS-CoV-2. Gejala COVID-19. Gejala umum yang terjadi pada COVID-19 yang biasa kita temukan pada pasien, yang pertama adalah demam, batuk kering, sesak, adanya rasa lelah, dan gejala-gejala lain yang mungkin timbul tapi tidak pada semua orang. Yang pertama adalah rasa nyeri dan sakit, ada hidung tersumbat, ada sakit kepala, ada gangguan mata atau mata merah, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera perasa dan penciuman, serta ruam pada kulit. Gejala-gejala tersebut itu bisa bersifat ringan dan bisa pula memberat. 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, dan kanker itu memiliki kemungkinan lebih serius gejalanya pada COVID-19. Tapi tidak tertutup kemungkinan siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang lebih serius. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah bahaya COVID-19 pada lansia. Jadi COVID-19 pada lansia itu menurut data tercatat tingkat kematian atau yang kita sebut case fatality rate-nya itu meningkat pada pertambahan usia. Jadi pada usia 50-69 tahun, case fatality rate-nya atau tingkat kematiannya itu adalah 0,3-1%. Sedangkan 70-79 tahun 2,95% dan 80-89 tahun mencapai 4,47%. Di sini dilihat bahwa pertambahan umur meningkatkan tingkat kematian dari COVID-19 tersebut. Dan mengapa lansia rentan untuk terkena COVID-19? Karena dengan pertambahan usia, tubuh itu akan mengalami proses penurunan. Baik itu proses penurunan pada fungsi organ, gerak maupun sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Sehingga tubuh itu tidak bekerja sesuai ketika kita masih muda. Sehingga apabila ada penyakit, orang lansia akan lebih gampang atau lebih rentan untuk terkena COVID-19 yang lebih parah. Sistem imun yang lemah tersebut ditambah adanya penyakit kronis dapat meningkatkan resiko COVID-19 pada lansia. Baik itu resiko terjadinya virus corona maupun resiko virus ini menimbulkan gangguan yang parah bahkan kematian. Yang kedua, bahaya COVID-19 pada pasien komorbid atau pasien dengan penyakit penyerta. Jadi menurut penelitian, dalam riset bahwa usia dan penyakit kronis, khususnya penyakit kardiovaskular atau jantung, diabetes, obesitas, merupakan faktor yang dapat membuat tingkat infeksi pasien COVID-19 menjadi lebih berat. Hal ini karena penyakit kronis bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderita melemah dan lebih sulit melawan infeksi. Akibatnya, tubuh penderita penyakit kronis akan lebih mudah terserang penyakit, termasuk COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Selain itu, penderita penyakit kronis yang juga kebanyakan sudah mengalami kerusakan organ. Jadi ketika terserang virus corona tersebut, kerusakan organ tersebut bisa menjadi lebih parah. Jadi gejala virus corona menjadi lebih berat. Beberapa penyakit kronis yang bisa saya kasih contoh, yang pertama, gangguan pernafasan kronis seperti PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis yang biasa pada orang-orang perokok. Yang kedua, asma. Itu sangat beresiko tinggi mengalami gejala yang parah ketika terinfeksi virus corona. Penderita tersebut bisa mengalami gangguan pernafasan berat seperti serangan asma, pneumonia atau gagal nafas. Yang kedua, penyakit kardiovaskular, jadi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, hipertensi, obesitas, itu memiliki kondisi jantung yang kurang baik dan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Yang ketiga, diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol lama-kelamaan dapat menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh dan kerusakan pada berbagai organ. Yang ketiga itu penyakit ginjal. Jadi menurut beberapa laporan, disebutkan bahwa sebagian penderita COVID juga mengalami gagal ginjal akut, padahal mereka tidak memiliki riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Dan yang terakhir, kanker. Kanker itu termasuk kelompok yang berisiko tinggi untuk terinfeksi virus corona dengan gejala berat.
karena sistem kekebalan tubuh pada penderita kanker tidak kuat dalam melawan infeksi. Lemahnya sistem kekebalan tubuh penderita kanker ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya gangguan pada sel darah putih atau efek samping dari kemoterapi. Yang ketiga, bahaya COVID-19 pada anak. Jadi Indonesia itu menurut data WHO merupakan angka tertinggi kematian anak di Asia Tenggara sebesar 2,5%. Jadi data ini menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat COVID di Indonesia itu tinggi dan membuktikan bahwa tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap COVID-19 atau hanya akan menderita sakit ringan saja, itu tidak benar. Tanda dan gejala COVID-19 pada anak sebenarnya sulit dibedakan dari penyakit saluran pernafasan akibat penyebab lainnya karena sangat bervariasi, dari yang tanpa gejala sampai sesak nafas berat. Jadi gejala COVID-19 yang umum itu demam, kelemahan, nyeri kepala, dan nyeri otot. Gejala pada saluran pernafasan meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan sesak nafas. Penyakit saluran pernafasan menjadi berbahaya apabila menyerang paru-paru, yaitu menjadi radang paru-paru atau pneumonia. Jadi pada pneumonia berat anak mengalami distres pernafasan yang berat. Kadar oksigennya menurun, anak bisa sampai tidak mampu minum atau menyusu, penurunan kesadaran, dan kejang. Jadi distres pernafasan yang berat ini yang merupakan menjadi penyebab utama kematian pada pasien anak COVID-19. Bahaya COVID-19 pada ibu hamil. Jadi sebenarnya sampai sekarang para ahli masih mempelajari pengaruh COVID-19 atau infeksi virus corona pada ibu hamil. Namun, perubahan sistem imun yang terjadi pada kehamilan dapat membuat ibu hamil lebih rentan terkena virus corona dan lebih beresiko mengalami gejala penyakit yang berat dan fatal. Selain itu, demam tinggi yang terjadi akibat COVID-19 di trimester pertama kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya cacat lahir pada anak. Virus yang menyebabkan COVID-19 ini berasal dari golongan virus yang sama dengan virus yang kita kenal sebagai SARS dan MERS. Dan berdasarkan kejadian yang lalu, ibu hamil dengan SARS dan MERS juga beresiko lebih tinggi mengalami keguguran atau melahirkan bayi prematur. Jadi, jemaat yang merasa orang tua atau lansia, orang dengan penyakit kronis atau penyakit penyerta yang telah saya sebutkan tadi, ibu hamil dan anak, sebaiknya waspada terhadap COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan secara baik. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Demikian penjelasan saya mengenai COVID-19. Terima kasih.
di dalamnya juga dilakukan penyesuaian. Layan firman dan sakramen pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Wagi. Mohon perhatian untuk warta jemaat. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta James Wagi, pelayan liturgis, diaken dan penatua Jemaat GPIB Bahtera Kasih di sektor pelayanan 11, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Saudari Fani Letedara dan Saudara Sami Makaleu, pujian solo, Hawayan Mentari Kasih, dan duet Anak Nadine dan Putri. Produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB untuk pelayanan pada hari ini dan jam ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut ibadah keluarga via online dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 14 Oktober 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Helmi Supit, pelayan liturgis Penatua Daniel Tauntu, Bapak Penatua Martius Konco, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Saudara Natalis Samson, tempat gedung gereja GP Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual pada ibadah tersebut. Yang berikut ibadah Pelkat PKP via online. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 13 Oktober 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Rido Francis. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara virtual pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka telah meninggal dunia pada hari tanggal Rabu 7 Oktober 2020 pukul 22.01 WITA di Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo, Bapak Richard Alfred Sadrak Makik Bakagiansar, usia 58 tahun. Majelis dan warga Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Rapat koordinasi. Yang pertama, PHMJ bersama Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB dilaksanakan pada hari tanggal Senin 12 Oktober 2020, waktu pukul 19, tempat ruang rapat PHMJ GKP 2 lantai 2. Yang kedua, PHMJ bersama Komisi Rumah Tangga periode 2017-2022 dilaksanakan pada hari tanggal Senin 12 Oktober 2020, waktu pukul 19, tempat ruang Pelkat GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GP Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat bersaat teduh.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Tuhan kita, melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita masuk pada nats pembimbing. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Jemaat mengaku secara pribadi di dalam keheningan. Kini, selaku jemaat, kita mengaku dosa melalui nyanyian. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 memberitakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jemaat, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salib
Jemaat kasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kesaksian pujian dipersilakan. will when you
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bersama kita menyanyikan Taburkan Firman-Mu, ya Tuhan. Jemaat, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Memahami dan mengerti firman-Mu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kami, agar kami dimampukan untuk membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, kuasailah kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Dan dengan rendah hati juga kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan membaca sesuai dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Hari ini didasarkan pada pembacaan Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Mazmur adalah sebuah kitab yang sangat akrab dan tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh orang Ibrani, kitab ini seringkali disebut dengan Tehillim, yang berarti puji-pujian. Tetapi catatan historis juga memberikan keterangan bahwa kurang lebih tahun 200-an before century, kitab Perjanjian Lama yang tertulis dalam bahasa Yunani atau yang biasa disebut dengan kitab Septuaginta, kitab Mazmur ini disebut juga dengan kata psalmoi, yang memiliki arti nyanyian atau pujian yang diiringi alat musik, gesek atau petik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini memang berisikan sebuah nyanyian pujian, sekalipun juga bahwa jika kita dalami, dia tidak hanya berisikan tentang nyanyian pujian atau syair-syair yang dapat dinyanyikan atau menjadi satu puji-pujian bagi kebesaran dan kemuliaan Allah. Tetapi juga di dalam Mazmur ini terdapat beberapa tulisan seperti misalnya yang bercerita tentang sejarah, juga bercerita tentang pengajaran-pengajaran, juga doa-doa permohonan. Tetapi semua itu dimasukkan di dalam kitab Mazmur ini dengan maksud agar itu sekalipun bercerita tentang sejarah ataupun pengajaran, dia disampaikan dalam bentuk tehillim atau psalmoi, nyanyian atau pujian. Satu hal yang pasti bahwa kitab Mazmur ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah satu kitab yang disampaikan atau dinyanyikan untuk mengungkapkan ekspresi keberimanan orang Israel pada saat itu. Dan saat ini juga merupakan bagian daripada ekspresi keberimanan dari kita sebagai orang percaya. Kalau saya ingin mengutip seorang teolog di abad 17,
yang hidup di tahun 1662 sampai 1714. Matthew Henry yang berasal dari Inggris, dia seorang pendeta juga seorang teolog. Satu ketika ia menuliskan pendapatnya tentang kitab Mazmur ini, ia katakan demikian. Kitab Mazmur ini membawa kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menjauhkan kita dari realitas sosial sehari-hari. Kitab ini akan membawa kita menjauh dari perbantahan-perbantahan, bahkan pembantah-pembantah dunia, dan membuat kita mendekat kepada Allah melalui persekutuan dengan Allah. Kitab Mazmur ini juga menghibur jiwa kita dan membawa kita untuk beristirahat di dalam Dia. Kitab ini mengangkat dan membuat hati kita berserah kepadanya dan membawa kita berada di atas gunung bersama dengan Allah dalam ketenangan dan kedamaian. Dan kita pun akan berkata, betapa berbahagianya berada di tempat ini. Wow. Ketika saya membaca bagian pendapat ini oleh Matthew Henry, ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa tentang kitab Mazmur ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Bersamaan itu juga kita merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal ibadah tadi, bahwa ibadah ini dilakukan dengan menggunakan tata ibadah GKO, Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Ini merupakan bagian daripada wujud semangat oikumenes gereja-gereja yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dalam semangat saling mengakui dan saling menghargai satu dengan yang lainnya di antara gereja-gereja, sekalipun berbeda tata ibadahnya, susunannya berbeda, tetapi ada semangat kebersamaan, kesehatian, kesatuan, bahwa kita diikat di dalam iman percaya kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam waktu-waktu tertentu kita beribadah dengan menggunakan tata ibadah dari gereja-gereja sesama kita orang percaya yang ada di Indonesia ini. Lalu kemudian dalam rangkaian Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, apa yang mau diberitakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita kembali melihat Mazmur 19 ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama. Di dalam ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Sekali lagi ini merupakan pujian. Pemimpin biduan, pemimpin pujian. Lalu kemudian isi pujiannya, isi nyanyiannya dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sampai di situ dulu ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu pemahaman dalam orang-orang Yahudi bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang merupakan hasil dalam penghayatan mereka, yang menyatakan bahwa semua ini adalah merupakan ciptaan Allah, maka segala sesuatu ciptaan Allah yang ada di dalam bumi ini ataupun di atas muka bumi ini, itu merupakan gambaran daripada keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi bagi orang Yahudi, di dalam mereka mengenal Allah, mereka tidak sulit-sulit. Mereka cukup melihat bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui berbagai ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Maka mereka melihat di sanalah kebesaran Allah. Itu sebabnya mereka menuliskan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bapak, Ibu, kalau kita renungkan bagian ayat ini benar sekali. Saya tadi pagi mencoba, kita sering sebut langit gitu ya. Sering kali kita katakan langit, awan, cakrawala, semesta. Tapi apa sih itu langit? Lalu saya baca satu bagian, referensinya dia bilang begini, langit itu bagian atas bumi, atau biasa juga yang dikenal dengan atmosfer, terdiri dari gas dan udara. Sering terlihat warna biru
pada pagi dan siang, karena udara membiaskan cahaya biru dari sinar matahari dan dapat berubah warnanya menjadi merah ketika senja atau pada saat setelah turun hujan atau pada saat hujan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita merenungkan betul firman Tuhan katakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Teknologi apapun yang luar biasa di dalam dunia ini, adakah yang bisa menciptakan langit seperti itu? Pada masa-masa tertentu dia berubah warna. Pada masa-masa tertentu dia memperlihatkan betapa indahnya gambaran langit itu. Kadang dia berwarna biru, berwarna keemas-emasan, kekuning-kuningan. Dan semuanya itu merupakan oleh firman Tuhan katakan menceritakan kemuliaan Allah. Lebih jauh lagi dikatakan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Bapak Ibu mari kita lihat sama-sama. Apa yang tertulis di sana tentang cakrawala. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 di sana dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Lebih dalam lagi menceritakan tentang langit. Bahwa cakrawala itu diciptakan oleh Allah untuk memisahkan antara air yang ada di bumi dan air yang ada di atas. Pemisahnya adalah cakrawala, langit itu sendiri. Dan kita tahu teori itu bagaimana penguapan air itu, lalu kemudian dia naik ke atas, membentuk awan dan ketika dia sudah penuh, berat dan terjadilah hujan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tidak ada batas cakrawala, tidak ada batas langit itu, maka ini hujan tidak mau berhenti. Naik dia hujan, naik dia hujan, naik dia hujan. Tetapi ada yang membatasinya. Dan oleh firman Tuhan katakan, itu memberitakan pekerjaan tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, bagi orang Yahudi memang mereka tidak sulit-sulit untuk mengenal Allah itu seperti apa. Mereka dapat melihat dari segala ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Dan hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara ingin menceritakan dan ingin memberitakan kepada kita juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita juga dapat mengenal Tuhan Allah kita melalui berbagai ciptaan yang Tuhan nyatakan di dalam dunia ini. Tetapi tujuannya bukan sekedar mengenal akan kebesaran dan kemuliaan Allah, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya, umat yang beriman, belajar untuk memuliakan Allah itu dengan menjaga dan menghargai lingkungan hidup yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu hal yang penting yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Adalah sebuah kesia-siaan ketika kita katakan, oh begitu besar Engkau Allah, begitu mulia Engkau Allah melalui ciptaan-ciptaanmu. Tetapi sampai hari ini kita masih buang kotoran sembarangan, buang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan. Percuma, sia-sia semua pengakuan kita. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, ketika engkau mengakui kebesaran Allah ini melalui berbagai ciptaannya, maka berbanding luruslah dengan perilaku hidupmu dengan menghargai segala ciptaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu. Mari mulai dari tempat tinggal kita sendiri. Apakah di tempat tinggal di rumah kita sudah mencerminkan bahwa kita adalah pribadi yang menghargai akan berbagai kasih, kemuliaan, ciptaan Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Lalu kemudian itu berkembang di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani. Sekali lagi adalah kesia-siaan
Ketika kita katakan sungguh besar Engkau Allah, sungguh mulia Engkau Allah melalui ciptaanmu, tapi sampai hari ini kita tidak dapat menjaga kebersihan dan tidak dapat memelihara lingkungan sekitar kita. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita menjaga dan memelihara segala sesuatu yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Lalu kemudian di bagian ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, mari kita lihat sama-sama sampai dengan ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa maksud bagian ini ketika ia mengatakan tidak ada berita dari ayat 3? Hari meneruskan berita itu kepada hari. Mengapa tidak di sana dikatakan anak-anak Tuhan meneruskan berita itu secara turun-temurun? Anak-anak Tuhan menceritakan kebesaran dan kemuliaan Allah melalui berbagai ciptaannya di dalam dunia ini. Mengapa tidak menunjuk kepada manusia, tetapi dia menunjuk kepada sesuatu yang dikatakan hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada yang berkata-kata di sana. Tetapi berita tentang kebesaran Allah itu tetap diberitakan melalui bentangan berbagai ciptaannya di atas muka bumi ini dan di dalam bumi ini. Lalu firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Orang mengenal Allah melalui perbuatannya, melalui karyanya. Orang memuliakan Allah melalui perbuatan dan karya Allah. Maka kepada kita semua orang percaya diajarkan, biarlah orang juga mengenal kita melalui karya dan perbuatan kita yang baik. Engkau tidak perlu bercerita bahwa engkau adalah seorang pendeta yang hebat, penatua, diaken yang hebat. Engkau tidak perlu bercerita tentang itu. Dulu, ini sudah kan? Kalau sudah bilang dulu, waktu saya, itu. Tidak perlu engkau ceritakan hal itu. Lewat karya dan perbuatan, orang akan mengenal siapa dirimu. Hari ini kita akan bentuk, memperkenalkan panitia Natal. Dan panitia Natal ini memang agak sedikit, bukan agak sedikit, tetapi sangat spesial. Karena apa? Dia dibentuk dalam suasana dunia ini sedang menghadapi pandemik. Itu berarti dibutuhkan pikiran-pikiran yang melampaui apa yang disebut dengan kata kreativitas. Kalau dalam suasana normal gampang aja. Pak Irianto tinggal tunjuk, Maiko, jadi. Iya kan? Itu kalau normal. Ini suasananya new normal. Ini mau seperti apa Natal kita percayakan ke panitia nanti. Bentuknya seperti apa. Tetapi lewat firman Tuhan ini, maka mau dikatakan biarlah orang mengenal kepanitiaan ini melalui karya dan perbuatannya dalam pelayanan di masa raya Natal di tahun 2020 ini. Itu. Biarlah orang mengenal kita dengan karya kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Tidak perlu kita bercerita tentang apa yang sudah kita buat. Tuhan tidak perlu orang bercerita tentang luar biasa Tuhan kita itu, kemuliaannya. Tidak perlu. Tetapi firman Tuhan katakan hari meneruskan hari. Berita itu meneruskan berita itu, malam kepada siang, siang kepada malam. Tidak pernah terputus berita tentang kebesaran dan kemuliaan Allah melalui bentangan ciptaannya. Oleh sebab itu hal yang sama sekali lagi, biarlah kita di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, para pekerja, para pelayan.
biarlah dunia ini mengenal kita melalui perbuatan dan karya-karya kita yang baik. Yang kedua, pengajarannya juga adalah sebagaimana kita diajarkan juga, oleh sebab itu bagaimana kita menghargai segala ciptaan Allah yang ada di dalam dunia ini, menghargai perbuatan-perbuatan dan karya Allah di dalam dunia ini, maka biarlah kita juga dapat menghargai perbuatan dan karya orang lain. Mungkin memang mereka tidak menginginkan untuk diceritakan bagaimana karya mereka yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan. Tetapi paling tidak kita sebagai sesama orang percaya tahu menghargai apa yang dilakukan oleh sesama kita. Tahu menghargai apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sesama kita dalam pekerjaan kita di dalam sebuah instansi, dalam kebersamaan dengan orang-orang yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar kita, dalam pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kita harus belajar untuk menghargai apa yang sudah mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan. Jangan ada seorang pun yang mencoba untuk menilai lalu kemudian tidak menghargai apa yang orang lain lakukan. Sudah kerja bagus-bagus, memberi diri, peluh keringat terkuras, tetapi masih saja ada orang bilang, apa yang dia buat selama dia jadi korsek? Apa yang dia buat selama dia jadi panitia? Apa yang dia buat selama dia jadi PHM? Nggak usah dipilih lagi deh, dia jadi majelis. Nggak ada yang dia buat. Ini dia. Kadang-kadang orang dengan gampang untuk mengatakan seperti itu, padahal orang tidak tahu bagaimana pergumulannya pribadi itu ketika ia melayani. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan pernah engkau mencoba mengukur orang lain. Karena firman Tuhan katakan ukuran yang kau pakai akan dipakaikan juga kepadamu. Tetapi biarlah apa yang sudah orang upayakan, orang kerjakan, orang perbuat, maka biarlah kita mendukung mereka di dalam doa agar perbuatan dan karya mereka semakin sempurna di dalam Tuhan. Dan di atas semua itu tentunya biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Beberapa hari ini ramai demo di mana-mana, betul kan? Tidak lihat itu DPR, saya tidak membela DPR, tapi sebagai manusia saya mau katakan begini. Mereka rapat siang malam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Berapa ratus pasal itu yang mereka bahas, berapa ayat. Lalu kemudian direspon dengan merusak semua berbagai hal fasilitas umum yang ada. Di mana rasa kita untuk menghargai sesama kita? Mungkin ada keputusan yang tidak sesuai, tetapi cara kita, dan ini kepada semua orang percaya di atas muka bumi ini, lewat firman ini mau diberitakan, cara orang percaya dalam mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap suatu keputusan berbeda dengan cara dunia ini. Engkau tidak diutus untuk melakukan dan mengekspresikan ketidaksetujuanmu itu dengan tindakan-tindakan yang anarkis. Tidak demikian. Apalagi membawa simbol salib di tengah-tengah demo yang anarkis itu. Tidak demikian. Salib itu tanda penderitaan, lambang penderitaan, lambang kerendahan hati. Bukan ingin memperlihatkan kehebatan, kecerdasan dan kemampuan, bukan. Tetapi salib itu lambang kerendahan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini kita mau diajar. Mari hargai apa yang orang lain kerjakan dan orang lain lakukan. Apakah boleh kita mengekspresikannya, ketidaksetujuan dengan demo dan lain sebagainya? Boleh, tetapi dengan sopan, damai, santun dan teratur.
bukan dengan anarkis, bukan dengan itu. Karena sekali lagi, cara kita orang percaya berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, di sana dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu, pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-7, di sana menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Di sana menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Lalu kemudian di sana diceritakan bagaimana kita menghargai setiap karya-karya ciptaan Tuhan itu yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tiba-tiba dari memuji dan memuliakan Allah, firman ini beralih kepada Taurat. Coba perhatikan baik-baik. Setelah ayat 7 dikatakan dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Tiba-tiba ayat 8 masuk mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Apa maksudnya ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Bagian firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa sebagaimana rasa takjub yang luar biasa oleh pemazmur takjub oleh karena kebesaran dan kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui bentangan ciptaannya. Maka rasa takjub itu jugalah yang harusnya hidup di dalam hidup kita ketika kita berhadapan dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan. Pertanyaannya secara sederhana adalah, adakah rasa takjub itu di dalam diri kita terhadap firman Tuhan? Itu sebabnya firman ini dimulai dengan Taurat Tuhan itu sempurna. Nah, itu dia. Jadi sebagaimana kita takjub dengan kemuliaan Tuhan, takjublah kita juga dengan firman Tuhan. Karena apa? Nah, ini dia. Saya mau ajarkan buat kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita lihat Lukas 21 ayat 33. Mari kita buka bersama-sama. Di sana tertulis, Lukas 21 ayat 33, tertulis di sana, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, garis bawah itu kata perkataanku, tidak akan berlalu. Maka firman ini mau katakan demikian. Semua yang ada ini akan berlalu. Tetapi Taurat dan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Oleh sebab itu ketika engkau takjub dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui karya dan perbuatannya, takjub jugalah dengan firman-Nya. Bagaimana cara engkau takjub dengan firman-Nya? Hiduplah di dalam firman Tuhan. Persoalannya adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup ini ada dua pilihan. Apakah kita mau menjalani hidup ini berdasarkan dan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, ataukah kita mau melakukan segala sesuatu dan menjalani hidup ini berdasarkan pada apa yang menurut kita baik. Lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan. Hiduplah dan berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Nats pembimbing kita ini bagus sekali. Dia katakan demikian dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, sangat sederhana sekali firman ini ya. Dia katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi maknanya, pesannya di dalamnya. Maka dia mau katakan dengan hidup berjalan sesuai firman Tuhan, engkau tidak akan tersesat. Nah, itu dia. Engkau tidak akan berada di dalam kegelapan. Kalaupun dunia yang gelap ini akan
menutup dan menggelapi jalanmu, firman Tuhan akan menjadi lilin dan menerangkan kemana engkau harus melangkah di dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah tersesat. Orang yang tersesat maka mereka akan hilang harapan, putus asa, dan pada akhirnya tidak sedikit di antara mereka yang jatuh tergeletak, selesai dan binasa. Tetapi orang percaya mereka tidak akan pernah binasa. Karena apa? Firman Tuhan menuntun mereka ke masa depan, ke hari esok yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan, yang penuh dengan damai sejahtera. Dan firman itu, oleh firman Tuhan katakan, telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus Kristus yang telah mati, berkorban bagi kita semua, bangkit dan hidup, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu bagian ini mau katakan, hiduplah di dalam Kristus Yesus, tetaplah beriman kepadanya, maka percaya saja engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kristus yang sama juga yang kita rayakan pada hari ini, yang telah mati bagi kita semua, disimbolkan dengan roti dan anggur yang akan kita layankan dalam sakramen perjamuan pada pagi ini. Kristus yang sama itu jugalah yang senantiasa kita mau tinggikan dan kita muliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari letakkan tangan Anda di sebelah kiri, sama dengan saya di dada sebelah kiri Anda, dan katakan, aku mau hidup di dalam Kristus. Aku mau hidup di dalam Kristus. Kita katakan sekali lagi, aku mau hidup di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 117. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus. Seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 2. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. 3. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal, juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Berdasarkan 1 Korintus pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus pasal 11 ayat 26, Injil Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, mari kita menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri
besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, lihatlah meja perjamuan Tuhan siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan telah mengaku percaya dalam peneguhan sidi warga jemaat. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara seiman, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Sejahtera. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah
Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Jemaat, mari berdiri. Terimalah berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kidung Jemaat 314 bait pertama dan yang kedua. Mengiringi kita. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, song-songlah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian Hawaiian PKLU. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari tundukkan kepala kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena kasih setiamu yang senantiasa nyata di dalam hidup kami. Engkau Allah senantiasa menjaga dan memelihara kami. Engkau Allah yang senantiasa menaungi, menuntun dan memimpin kami.
Dan hari ini kami boleh kembali diberkati melalui sabda firman-Mu, melalui perjamuan kudus, menyatu di dalam tubuh dan darah Kristus. Syukur kami kepadamu ya Allah. Teruslah pelihara kami dalam kuasa-Mu. Pimpin dan bimbing kami. Karena sungguh kami hanya mau hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau hidup di dalam terang-Mu, di dalam jalan-Mu, di dalam tuntunan-Mu, dan di dalam pimpinan-Mu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang berada di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan dalam kesaksian mereka, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan. Hamba berdoa secara khusus bagi gereja Protestan di Indonesia bagian barat, dari lingkup sinodal, mupel, jemaat, sektoral, bagian-bagian jemaat, bahkan sampai pos-pos pelayanan. Mari Tuhan memberkati gereja-Mu ini dalam setiap gerak langkahnya, dalam setiap pelayanannya, menjadi berkat bagi banyak orang, dan bersama sebagai satu persekutuan orang percaya menaikkan syukur hanya bagi-Mu ya Allah, karena sungguh segala berkat yang kami terima semua bersumber daripada-Mu. Hamba berdoa bagi GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini ya Tuhan. Tuhan memberkati jemaat ini Tuhan. Memberkati seluruh unsur pelayanan dalam jemaat ini. Para presbiter, pengurus dan pelayanan kategorial, komisi-komisi, panitia perayaan Natal Jemaat tahun 2020. Tuhan memberkati juga para penatua dan diaken yang bertugas dalam ibadah minggu ini dari sektor pelayanan 11. Bergandengan tangan dengan organis pemandu lagu, persembahan pujian dari anak-anak Tuhan Nadine dan Putri, persembahan pujian dari grup Hawaiian Mentari Kasih, bersama mereka yang bertugas dalam tugas pelayanan multimedia, sound system, koster, pegawai kantor majelis jemaat, security, presbiter, driver, bahkan Tuhan, mereka juga yang bertugas menjaga kebersihan, para cleaning service. Mari Tuhan berkati mereka semua. Hamba meyakini apa yang mereka kerjakan dan yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan sesuai dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Semuanya itu akan membuahkan berkat dan kebaikan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu dengan rendah hati hamba mohonkan, turunlah kiranya berkat kasih karunia rahmat anugerah damai sejahtera-Mu memenuhi seluruh kehidupan mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan.
kehidupan pribadi dan keluarga mereka, masa depan mereka, hamba meyakini berlimpah dalam kasih karunia, berkat sukacita, kesuksesan dan keberhasilan, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, baik mereka yang pada saat ini mengikuti ibadah dari dalam rumah tangga mereka, dari dalam tempat kediaman mereka masing-masing, maupun juga mereka yang mengikuti dari dalam gedung gereja ini. Berkati semua mereka Tuhan. Berkepenuhanlah mereka di dalam limpahan kasih Tuhan yang membawa mereka ke hari esok dan masa depan. Setiap pribadi dan keluarga, orang tua dan anak-anak mengalami sukacita dan damai sejahtera hari lepas hari. Bapak percaya mereka yang bekerja, mereka yang melayani akan dicukup-cukupkan di dalam berkat-Mu. Hamba percaya mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Syukur hamba kepadamu ya Allah, oleh karena kasih setiamu yang senantiasa, boleh kami semua kecap kami alami dan rasakan. Dalam seluruh rencana-rencana yang kami bangun, menata masa depan, kami mohonkan campur tangan dan pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga apa yang boleh kami rancangkan, biarlah itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Perlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar setiap perbuatan, perkataan, pikiran, perilaku hidup kami, sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan dan inginkan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga hamba berdoa, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini memiliki pergumulan dan persoalan, mereka yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mereka derita, mereka juga yang saat ini sedang berada dalam suasana duka cita, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, sembuhkan mereka yang sakit, berikan jalan keluar mereka yang memiliki pergumulan, dan hibur-hiburkanlah mereka yang berduka. Pakai kami Tuhan, agar melalui hidup kami, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hamba mohonkan jangan biarkan ada jemaat-Mu yang berada di dalam kekurangan dan kelaparan. Pakai kami Tuhan dalam segala berkat-Mu untuk hidup berbagi dengan sesama kami. Hikmat-Mu menuntun setiap pribadi dan keluarga berusaha secara maksimal dalam pikiran-pikiran yang baik dan kreatif, mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki, hingga mereka boleh menuai dan menikmati berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Hamba berdoa secara khusus pada saat ini bagi panitia perayaan Natal Jemaat GPIB Batra Kasih Kota Makassar tahun 2020. Tuhan memberkati mereka, menyertai dan menaungi mereka, mengutus dan melindungi mereka, sehingga dalam pengutusan pekerjaan dan pelayanan dalam pelaksanaan perayaan Natal ini, apa yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab kepada mereka semua itu semua boleh dikerjakan, sambil tetap terus masing-masing pribadi mereka mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan pelayanan ini. Hamba percaya pelayanan yang mereka lakukan ini akan membuahkan berkat dan kebaikan dalam hidup mereka. Berkati mereka semua Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam kesatuan hati dan pikiran sebagai panitia perayaan Natal tahun 2020 Jemaat Batra Kasih.
Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih setiamu. Kalau ada di antara kami juga yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati, menunjukkan di mana Tuhan menyediakan pekerjaan bagi kami. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang merencanakan untuk membangun kehidupan rumah tangga, biarlah Tuhan yang menyediakan dan menunjukkan pasangan hidup masing-masing kami. Sehingga ketika jemaat-Mu dan setiap pribadi yang ingin membangun rumah tangga, mereka boleh membangun rumah tangga Kristiani, rumah tangga yang senantiasa menaruh hormat kepada Allah, menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Syukur kami kepadamu ya Allah, kami hidup di tengah bangsa dan negara ini. Di tengah berbagai realitas yang ada, kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hikmat Tuhan bersama dengan mereka, bersama dengan para menteri, bahkan seluruh badan eksekutif legislatif, sehingga segala keputusan yang diambil mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Ajar kami rakyat Indonesia untuk lebih berhikmat lagi di dalam merespon segala keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kami meyakini pemerintah adalah wakil Allah. Oleh sebab itu hikmat Tuhan bersama dengan mereka, hikmat Tuhan bersama dengan kami juga, memampukan kami senantiasa untuk merespon dalam sikap yang sopan, damai, dan teratur. Saling menghargai, memampukan kami untuk membangun kehidupan yang baik dan indah di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Syukur kami kepadamu ya Allah, hamba berdoa untuk para TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Mereka yang dipercayakan dalam satuan-satuan pengamanan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Mereka yang menjaga perbatasan-perbatasan Republik ini. Mereka yang bertugas untuk senantiasa mengupayakan kedamaian, keamanan, dan ketertiban di tengah-tengah negara ini. Tuhan memberkati mereka, menuntun dan memimpin seluruh jalan hidup mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami mengucap syukur oleh karena kami mendengar berita bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah keluar dari zona merah. Kami percaya berangsur-angsur pertolongan Tuhan akan dinyatakan bukan saja untuk provinsi, tetapi juga untuk Kota Madia Makassar, sehingga seluruh masyarakat yang ada boleh hidup dalam pertolongan Tuhan, tetap menjaga protokol, dan di dalamnya kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, membangun satu kehidupan yang harmonis, yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Kekuatan dan kuasa Tuhan kami percaya akan membangkitkan dan menumbuhkan imun dalam tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh kebal, kami boleh dilindungi oleh kuasa Tuhan dari segala virus dan sakit penyakit. Syukur kami kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita.
Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Nyanyian persembahan pelengkap Kidung Jemaat 149 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu
baginya. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mendoakan akan persembahan kita. Kami bersyukur karena Allah telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami pada saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan dari PHMJ untuk membacakan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Jemaat Batra Kasih di Makassar. Daftar surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar nomor 962-JBK-10-Romawi-2020-KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar tentang Panitia Pelaksana Perayaan Natal 2020 Batra Kasih Makassar. 1. Membentuk dan menetapkan Panitia Perayaan Natal 2020 yang susunan anggotanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Panitia Perayaan Natal 2020 dari sektor pelayanan 1 sampai sektor 12, 1 utusan. Yang ketiga, Panitia Perayaan Natal 2020 diwajibkan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di GPIB, baik secara sinodal maupun yang berlaku dalam Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Keempat, Panitia Perayaan Natal 2020 bertugas terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2020 dan Panitia Perayaan Natal 2020 wajib menyampaikan laporan kegiatan perayaan Natal dan keuangan lengkap selambat-lambatnya 2 minggu sesudah pelaksanaan perayaan Natal 2020. Panitia perayaan Natal 2020 akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2020. Kelima, Panitia perayaan Natal 2020 bertugas mempersiapkan acara perayaan Natal 2020 dengan berkonsultasi dengan PHMJ, Ceki Ketua PHMJ Batra Kasih. Yang keenam, Panitia Perayaan Natal 2020 GPIB Batra Kasih diberi wewenang untuk mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi berkenaan dengan tugasnya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PHMJ GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Yang ketujuh, Panitia Perayaan Natal 2020 GPIB Batra Kasih mengupayakan penggalangan dana untuk menunjang kegiatan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PHMJ Batra Kasih. Yang kedelapan, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Oktober 2020, pelaksana harian Majelis Jemaat, cap dan tanda tangan, Pendeta Roberto CMWG Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Tembusan disampaikan kepada yang pertama yang terhormat sekalian anggota panitia, yang kedua pertinggal. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar nomor 962-JBK-1-10-Romawi-2020-KPTS tanggal 10 Oktober 2020.
Susunan Panitia Perayaan Natal 2020 GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Penasehat PHMJ Batra Kasih Makassar, penanggung jawab di sektor pelayanan 1 sampai sektor 12. Ketua Bapak Irianto Yusuf dari sektor 10. Wakil Ketua Bapak Gordon T. Halatu Perisa dari sektor 5. Sekretaris Saudari Ruth Seljatem dari sektor pelayanan 3. Bendahara Ibu Yeni Somokil Patasik dari sektor pelayanan 1. Bidang-bidang dan seksi. Yang pertama, Koordinator Seksi Acara Saudara Timothy Samuel Mainaki dari sektor 9. Anggota Tim Multimedia. Yang kedua, Koordinator Seksi Konsumsi Saudari Ade Verina Wahyuni Harun dari sektor 11. Anggota Bapak John Katiandago dari sektor pelayanan 2. Koordinator Seksi Dana Ibu Nining Rugito dari sektor pelayanan 7. Anggota Saudari Dina Rini Agustin dari sektor pelayanan 6. Ibu Cornelia DE Somba dari sektor pelayanan 8. Saudara Joshua Bukit dari sektor pelayanan 9. Dan Bapak Bakne Panjaitan dari sektor pelayanan 12. Ring salam dan doa pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Stempel dan tanda tangan Pendeta Roberto CM Wage Ketua, Pendeta Albertina Mual Sekretaris. Kepada panitia kami minta untuk menghadap ke jemaat. Ya, kami mohon inilah seluruh anggota panitia perayaan Natal 2020 Jemaat Batra Kasih. Mohon dukungan seluruh jemaat dalam tugas pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Dan saya persilakan Ketua Panitia untuk tampil ke depan untuk menerima surat keputusan ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu sekalian. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan sepihak, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan
jemaat kita masuk dalam saat teduh.